Shalom, Tuhan Yesus dan melihat firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 26 Oktober 2025, yang saya mengenal firman Tuhan Markus 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-43. Demikianlah firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di sebelah danau di daerah orang Gerasa. Ayat yang 43, dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah bekerja, khususnya hari ini, hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025, dan sehat-sehat selalu. Kembali lagi kepada firman Tuhan Markus 5 ayat yang pertama. Lalu sampailah mereka di sebelah danau, di sebelah orang Gerasa. Ya. Jadi orang yang kerasukan setan. Ya. Pada waktu Yesus pergi di daerah orang Gerasa. Ya. Di ayat yang kedua, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Jadi orang yang kerasukan roh jahat. Ya. Dari pekuburan. Ayat 4, karena sudah sering ia dilunggu dan dilantai, tetapi rantai yang diputuskan dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ya, jadi tidak ada yang sanggup menyembuhkan sakit orang ini, kerasukan roh jahat ini. Ketika itu datang Tuhan Yesus ke sana, mengusir roh-roh jahat itu ke babi-babi itu, ya, atas permintaan setan itu. Ya, makanya simbol total itu orang kerasukan roh jahat itu. Ya, jadi kalau hidup kita sekarang juga, kalau kita dimasuki roh-roh jahat, tidak ada jalan lain, kita harus berdoa, ya, supaya roh setan, roh jahat itu keluar. Ya, dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ini contoh bagi kita semua. Kita berpegang teguh kepada Tuhan. Ya, selagi kita masih ada nafas kehidupan di dunia. Markus 5 ayat 5, siang malam ia berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Bayangkan, ini sakitnya luar biasa. Dia pukul dirinya dengan batu karena dirasuk oleh roh jahat, menguasai dirinya. Untung ada Tuhan Yesus ke sana. Jadi setelah orang ini sembuh, dia memperlihatkan nama Tuhan. Dicerita di banyak orang, keluarganya dan kaumnya. Ya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh berlari-lari, ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Jadi Yesus datang, dia langsung datang menyembah Tuhan Yesus satu-satu untuk menyembuhkan penyakit, ya, supaya sembuh total. Ya. Ayat 7, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus Allah yang mati, demi Allah jangan siksa aku. Ya, jadi tersiksalah roh jahat itu. Ya, jangan siksa aku. Itu roh jahat itu yang tersiksa. Dia tahu bahwa Yesus Allah muncul datang dengan pilih orang yang dirasuki roh jahat itu. Ya, ayat 8, karena sebelum Yesus mengatakan kepada, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Ya, jadi atas perintah Tuhan, roh jahat keluar. Semula orang itu dan sehat-sehat. Ya, ayat 9, kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Jadi namanya Legion. Kami banyak itu artinya roh setan itu banyak di dalam diri. Dan roh setan memohon kepada Tuhan Yesus untuk mengusirnya ke babi-babi itu. Matilah babi-babi itu. Ya, hanya demi satu orang ini. Ya, harga babi tidak seberapa, harga manusia lebih berharga di mata Tuhan. Karena kita ciptaan Tuhan. Kita sebut yang memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu.
11 adalah di sana di lereng bukit. Sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ayat 12, lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Ya, jadi permintaan setan kepada Tuhan, biarkanlah kami memasuki babi-babi itu. Ya, jadi Tuhan Yesus berkuasa atas setan-setan manusia. Ya, karena Tuhan Yesus itu pencipta, lain itu tidak ada. Ya, kalau detik ini kita meninggal, ya meninggal. Ya, maka itu kita harus hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan dan takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Markus 5 ayat 41, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Jadi ini seorang anak namanya Talita sedang sakit, meninggal. Yesus datang membangunkan dia, bangun kembali dari kematian. Ya, jadi ini mujizat. Mati tidak jadi mati, karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Yesus Kristus, menyembuhkan kita, sakit kita. Ayat 42, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Jadi Talita kum, umur 12 tahun, disembuhkan Tuhan Yesus, bangun, tidak meninggal lagi. Ya, itu luar biasa atas kerjasama yang baik orang tua. Ya, datang kepada Tuhan. Ayat 3, dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Jadi Tuhan Yesus perintahkan jangan kasih tahu, tapi tersebar luas karena mereka tidak menahan diri atas kuasa Tuhan Yesus itu. Akhirnya tersebar cerita itu kemana-mana. Yesus menyembuhkan seorang anak nama Talita kum, umur 12 tahun. Dia sudah mati tapi hidup kembali, dibangkitkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Ya, begitulah hidup kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, bagi Allah tidak ada mustahil. Lukas 1 ayat 37. Dan saya ingin melengkapi lagi baca firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 26 Oktober 2025, di Markus 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-43. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ayat yang ke-43, dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.